Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materinya. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan. Kemarin sampai di buku besar ya. Dan kali ini saya buatnya menjadi lebih jelas lagi. Seperti ini. Nah, saya dilihat di sini ya, bahwa dalam buku besar ini kita membuat per akun. Nah, seperti ini. Ini untuk akun kas sendiri, kemudian untuk akun hutang juga dibuat sendiri, untuk akun modal juga dibuat sendiri, dan seterusnya. Nah, di sini kemarin contohnya transaksi pada tanggal 1 Februari ya, bahwa pemilik menyetorkan uang sebagai setoran untuk modal perusahaan tersebut. Nah, di sini berarti dicatat kasnya bertambah ya. Kasnya bertambah karena modal sebesar 50 juta. Di sini saldonya juga tercatat sebesar 50 juta ya. Kemudian pada tanggal 2 kasnya dikeluarkan untuk menyewa ruangan ya. Di sini keterangannya adalah untuk menyewa ruangan, kasnya keluar. Kalau kas berkurang atau kas keluar itu letaknya di sebelah sebesar 9 juta rupiah. Nah, otomatis di sini saldonya juga akan berkurang ya, dari 50 juta rupiah karena dikeluarkan kasnya untuk membayar sewa ruangan sebesar 9 juta, maka tinggal saldonya adalah 41 juta rupiah. Nah, kemudian pada tanggal 3 itu dikeluarkan kasnya untuk membeli perlengkapan kantor ya sebesar 500 juta rupiah, 500 ribu maksudnya. Nah, 500 ribu keluar kasnya, maka di sini posisinya ada di sebelah kredit. Nah, juga akan berkurang ya. Tadinya 41 juta dikurangi dengan 500 ribu rupiah, maka di sini saldonya akan menjadi 40.500 rupiah. 500 ribu rupiah. Kemudian pada tanggal 4 ada transaksi lagi ya, yaitu dikeluarkan kas untuk membayar, sini keterangannya untuk bayar iklan ya. Nah, untuk bayar iklan sebesar 2.500.000 rupiah. Maka di sini karena kasnya keluar, posisinya di sebelah kredit ya. Kan kas berkurang itu di sebelah kredit ya. Jadi aktiva atau harta ketika berkurang itu posisinya di sebelah kredit. Maka otomatis di sini saldonya juga akan berkurang ya. Jadi tadinya 40.500.000 dikurangi dengan 2.500.000 rupiah menjadi 38 juta rupiah. Dan seterusnya ya. Jadi yang kemarin itu sudah dibahas, ini kita tampilkan di buku besar per akun. Jadi untuk akun kas semua ya. Di sini keterangannya dia mengeluarkan kas atau kas masuk itu untuk apa? Contohnya nih untuk kas masuk ada pendapatan pada tanggal 6 Februari ya, pendapatan jasa pembukuan. Nah, kalau berarti kan kasnya bertambah ya, karena kasnya masuk. Kalau kas bertambah posisinya di sebelah debit ya. Sebelah debit juta rupiah. Maka di sini saldonya akan bertambah. Yang semula itu 38 juta karena bertambah sebesar 12 juta rupiah menjadi 50 juta rupiah. Dan sampai tanggal 28 Februari ya, karena kan digunakan untuk membeli keperluan si pemilik yang disebutkan private itu ya. Dikeluarkan kasnya sebesar 2.500.000, maka di sini saldonya akan berkurang sebesar menjadi ya sebesar 2.500.000 dan menjadi 80 juta rupiah. Nah, nanti yang saldo itu akan dimasukkan dalam neraca saldo ya. Nanti kita buat neraca saldonya. Nah, kemudian ini hutang. Hutang ini hanya ada satu transaksi pada bulan Februari, yaitu pada tanggal 17. Maka di sini kita tulis, di sini kita membeli peralatan ya. Jadi hutang bertambah, hutang peralatan sebesar 9 juta, kita letakkan di sebelah kredit ya. Nah, kemudian saldonya juga sebesar 9 juta ya di sebelah kredit. Kemudian untuk modal juga hanya ada satu transaksi ya, yaitu modal awal pada tanggal 1 Februari. Nah, kalau modal bertambah itu di sebelah kredit ya. Nah, seperti ini. Saldonya juga sama karena hanya ada satu transaksi. Kemudian beban sewa juga ya. Nah, ini ya. Beban listrik juga sama. Dan kemudian private juga sama. Nah, ini saldo-saldo ini nanti yang akan dimasukkan neraca saldo ya. Nah, kalau ini kan hanya ada satu transaksi. Bagaimana kalau yang
transaksi sepekas ya, yang dimasukkan dalam neraca saldonya hanya yang di akhir aja, yang ini ya. Ini untuk akun-akun lainnya yang di buku besar, ya ada perlengkapan ya, ada peralatan, ada pendapatan, ada dua ya, itu pada tanggal 6 Februari dan juga tanggal 20 Februari ya. Nah, jadi di sini yang akan dimasukkan ke neraca saldonya yang di akhirnya. Nah, ini hutang bank hanya ada satu transaksi pada tanggal 18 Februari, beban iklan juga satu transaksi ya, kemudian beban gaji karyawan juga hanya ada satu transaksi. Nah, nanti ini yang dimasukkan ke dalam neraca saldo. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini di atas itu adalah nama perusahaannya, kita tulis di atas. Kemudian di tengah ini nama atau jenis laporan keuangannya, ini neraca saldo. Kemudian di sini ada periodenya, periode akuntansinya Februari 2019. Nah, ini kita buat seperti ini ya, neraca saldo kolomnya ada akun. Nah, ini nomor akunnya, kemudian ini jenis akun, ini debit, ini kredit ya. Nah, nomornya seperti yang sudah kita bahas juga ya, ini kalau satu itu adalah aktiva ya, jadi kos satu ini salah ya, jadi dimulai dari ini ya, yang lancar dan juga yang berwujud atau yang tetap ya. Nah, ini yang satu itu adalah aktiva, yang kedua adalah utang ya atau kewajiban, kemudian 3 ini modal. Nah, kalau untuk yang awal ini tidak boleh salah ya, karena sudah ada panduannya sendiri, sudah ada ketentuannya dari PSAK-nya ya, pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, ini patannya dan 3 juga. Nah, kemudian setelah dibuat seperti ini neraca saldo ini dari buku besar itu. Tadi kan kas itu posisinya ada di debit ya, sebesar 80 juta. Kemudian ya, perlengkapan ya, ini peralatan, hutang ada di posisi sebelah kredit ya, yang ada di buku besarnya ya. Tadi buku besar itu saldo akhirnya 80 juta, ya sudah kita masukkan 80 neraca saldonya, dan seterusnya ya, seperti ini. Nah, kita lihat di bawahnya itu totalnya sama antara debit dan kredit ya, yaitu 110 juta rupiah. Nah, kemudian di sini ya. Nah, yang sudah kita bahas sebelumnya ya, kalau di atas itu adalah nama perusahaan atau nama PT, kemudian di tengah ini adalah laporan keuangan rugi, kemudian di akhir bawahnya ini adalah periode akuntansinya, yaitu Februari 2019. Kemudian ini di sini akunnya adalah kalau dalam laporan pendapatan itu tadi ada dua ya, yaitu dari pendapatan jasa pembukuan sebesar 21 juta. Dari mana kita bisa tahu? Dari laporan ininya, dari buku besarnya tadi kita lihat. Nah, ini tadi pendapatan 21 juta ya. Nah, kita lihat di neraca. Kalau ini dari buku besar ya, jadi berurutan. Itu namanya siklus akuntansi ya, bertahap. Kemudian biaya-biaya, tadi ada biaya sewa ya, biaya iklan, biaya listrik, dan juga telepon, biaya beban gaji ya, dan seterusnya. Ini kita jumlahkan ya, ini semuanya kita jumlahkan, hasilnya adalah jumlah beban usahanya 18 juta rupiah. Kemudian ini pendapatan dikurangi dengan beban atau dengan jumlah beban ya, total bebannya adalah labanya, artinya laba, tapi kalau minus itu artinya rugi ya. Jadi kita bisa mengetahui perusahaan itu dalam kondisi laba atau rugi dari sini ya, dari laporan laba ruginya. Ini diketahui labanya sebesar. Kemudian laporan perubahan modal. Jadi tadi modal awal itu 50 juta, dan ada laba bersih ya. Laba bersih tadi dari laporan laba rugi itu 3 juta. Ini kita jumlahkan jadi juta ya. Kemudian tadi digunakan untuk keperluan pribadi si pemilik ya, sebesar 2.500.000. Jadi dikurangi untuk keperluan pribadi pemilik. Jadi modal akhirnya adalah 50.500.000 rupiah. Kemudian neraca itu seperti sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, yaitu aktiva itu sama dengan kewajiban atau hutang ya ditambah dengan modal. Jadi hutang itu adalah kewajiban ya. Jadi aktiva sama dengan hutang plus modal, atau aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nah, di sini aktivanya kalau kita lihat dari transaksi pada bulan Februari ini, PT Noval Berjaya itu hanya ada kas, perlengkapan, dan juga peralatan kantor. Nah, kita jumlahkan ya total aktivanya. Kalau kita lihat dari neraca saldonya ya, itu cuma ada 3 ya. Nih, kas, ya perlengkapan, dan juga peralatan kantor. Kemudian ini hutang, ya hutangnya ada 2, ada hutang bank dan hutang usaha ya. Kemudian ditambah dengan modal ya.